Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi Senin 1 Desember 2025. Dan kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas pagi yang baru ini. Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi, dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini untuk menikmati hari yang Kau ciptakan. Hari ini kami memasuki masa Advent yang pertama, di mana masa persiapan menyambut kedatangan Putramu Yesus Kristus. Bantulah kami untuk memanfaatkan waktu ini dengan baik, untuk lebih mendekatkan diri kepadamu melalui doa, pertobatan, dan kasih kepada sesama. Dalam bacaan Injil hari ini, kami merenungkan iman perwira di Kapernaum yang percaya bahwa sepatah kata dari Yesus sudah cukup untuk menyembuhkan hamba-Nya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang sama. Kami sering merasa tidak layak di hadapan-Mu, tetapi Engkau selalu menyambut kami dengan belas kasih. Doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, bacaan yang kita mau dengarkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, seorang perwira datang kepada Dia dan memohon pertolongannya. Ia berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Namun, jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita siap untuk mendengarkan renungan Injil di pagi hari ini. Di tengah dunia yang sering penuh ketegangan dan konflik, baik dari luar maupun dari dalam diri kita, Nabi mengingatkan bahwa perjalanan menuju terang Tuhan selalu terbuka. Kita diajak untuk melangkah bukan sebagai penonton, tapi sebagai pesiara yang rindu hidup selaras dengan hikmat-Nya. Terang Tuhan bukan sekedar cahaya yang menggugah mata, tetapi energi yang membentuk cara berpikir, memilih, dan mengasihi. Nah, bacaan hari ini memberi contoh sangat konkret tentang seseorang yang benar-benar hidup dalam terang itu. Seorang perwira asing bukan bagian dari umat pilihan, namun memiliki keyakinan mendalam yang bahkan membuat Yesus terkesan. Perwira itu datang dengan kerendahan hati, tetapi juga dengan keyakinan yang teguh. Ia mengenal batas dirinya, tetapi lebih dari itu, ia mengenal kuasa Allah. Dan ia percaya bahwa kuasa itu bekerja tanpa harus menunggu syarat-syarat rumit. Kerendahan hatinya membuatnya sadar bahwa kasih dan kuasa Tuhan tidak bisa diatur oleh manusia, tetapi bisa diterima dengan hati yang terbuka. Dan keyakinannya menjadi contoh bahwa iman tidak selalu soal seberapa banyak kita tahu, tetapi seberapa besar kita percaya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui kisah ini, Yesus menunjukkan bahwa siapapun yang memiliki hati yang percaya akan menemukan tempat dalam kerajaan Allah. Baik mereka berasal dari tengah umat Israel maupun dari tempat-tempat jauh. Dengan kata lain, Tuhan melihat isi hati, bukan identitas luar. Nah, apa pesan untuk kita hari ini? Pesan yang pertama, Tuhan mengundang kita untuk menuju terang-Nya. Dunia menawarkan banyak jalan, tetapi hanya satu yang membawa damai sejati. Jalan dipenuhi hikmat dan kasih Tuhan. Kita perlu memilih untuk naik ke gunung Tuhan, yaitu mencari Dia lewat doa, firman, dan kehidupan yang tulus. Pesan yang kedua, hati yang rendah justru menguatkan iman. Perwira tadi tidak menuntut apapun. Dia hanya percaya bahwa dalam hidup kita seringkali justru ketika kita berhenti merasa paling tahu, iman kita menjadi lebih hidup. Yang ketiga, damai dimulai dari hati kita. Sebelum alat perang dunia berakhir, Allah ingin alat perang dalam diri kita. Kemarahan, dendam, kecurigaan diubah menjadi alat yang membangun, yaitu kesabaran, kebaikan, dan pengampunan. Yang keempat, kerajaan Allah terbuka bagi siapapun yang mau percaya. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh atau terlalu berbeda untuk dicintai Tuhan. Yang Tuhan cari adalah hati yang tulus dan percaya. Semoga masa Advent yang pertama ini
kita terus menjalani tugas misi kita, yaitu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menanti dan siap menanti kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mendaraskan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman yang setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.